Hari ini kami dari Gerakan Nusantara Raya terdiri beberapa elemen pendukung Jokowi Prabowo Gibran, YouTuber Nusantara, dan elemen-elemen lainnya. Ya, atas nama rakyat Indonesia kami melaporkan saudara Rismon Sasiholan Sianipar mengenai ijazah yang diduga palsu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Hanif Saputra. Di channel ini seperti biasa teman-teman semuanya, kita akan membahas isu-isu terkini yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, seperti yang telah teman-teman lihat ya di cuplikan awal, yaitu terkait dengan laporan kepada Rismon Sianipar yang diduga ijazahnya palsu. Nah, laporan ini dilontarkan oleh kubu dari para termul ya, yaitu ada Andi Aswan dan juga kawan-kawan yang lainnya. Nah, ini menarik teman-teman semuanya, bagaimana polemik ini akhirnya kembali memberikan dinamika yang berbeda, kembali menemui babak-babak baru yang sangat menarik. Bagaimana sebelumnya kubu dari Bapak Joko Widodo merasa semakin terpojok dan akhirnya mencari celah untuk melontarkan laporan terkait dugaan ijazah dari Rismon Sianipar. Nah, bagaimana Rismon merespon dari polemik ini, dan apakah benar memang ijazah Rismon ini diragukan seperti yang dikatakan oleh Andi Aswan dan kawan-kawan lainnya, atau memang ijazah itu asli namun Andi Aswan dan kawan-kawan inilah yang mencoba mencari-cari celah agar dapat memberikan perlawanan terhadap kubu dari Roy Suryo CS, yaitu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Nah, mari teman-teman semuanya kita akan kembali melihat ya cuplikan video yang akhirnya akan membuka mata kita terkait dengan polemik ini. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan videonya. Ijazah S2 dan S3 Yamaguchi. Alhamdulillah hari ini kami diterima dengan baik dan semua masuk unsur-unsur di mensreanya itu. Kita menghargai hak hukum mereka dan saya akan meladeni, cuma ada nanti konsekuensi akan saya laporkan balik kalau itu nggak terbukti ya. Itu satu. Yang kedua, itu distraksi, memang serangan total saya kepada ketiadaan ijazah SMA dari Gibran Raka Buming Raka. Itu untuk melumpuhkan kekuatan psikologi saya, sehingga saya yakin ini orang ya, keyakinan saya orang-orang ini dipakai untuk meningkatkan bargain mereka supaya saya mundur. Saya tidak akan mundur. Bahkan per hari ini saya mengirimkan 200 buku ya ke DPD, karena surat kami ke DPD 3 minggu yang lalu tidak direspon, maka kami kirim 200 buku Gibran Endgame untuk 150-an anggota DPD dan beserta staf ahlinya. Jadi kami akan ladeni sepanjang mereka punya laporan yang benar ya. Tetapi begini, jangan sampai laporan-laporan mereka, terutama ini udah keberapa kali nih laporan untuk tim kami, adalah ke Pak Roy, ada yang lain. Oleh karena itu ini untuk menurunkan vitalitas kami. Jadi kami tidak akan terdistraksi, kami akan terus menyerang. Terima kasih. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia sanggahan dari Rismon Sianipar yang mengatakan akan tetap maju terus, tidak akan menyerah. Dan Rismon juga menilai bahwa laporan ini adalah gertakan semata agar menurunkan daya juang dari para pejuang, yaitu ada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan juga Dr. Tifa. Laporan-laporan ini memang tidak hanya ditujukan kepada Rismon, namun juga ditujukan kepada Roy Suryo maupun Dr. Tifa, namun dengan konteks yang berbeda. Nah, jika laporan yang ditujukan kepada Rismon ini adalah terkait dengan dugaan ijazah S2 dan S3 dari Rismon Sianipar, yaitu di Yamaguchi ya, yang diduga ijazahnya juga diragukan oleh pihak para termul, yaitu Andi Aswan dan kloni-kloninya yang lain. Nah, bagaimana teman-teman memandang hal ini? Apakah memang ijazah dari Rismon ini palsu seperti yang dikatakan oleh Andi Aswan? Atau memang Andi Aswan ini memang cuman menggertak saja nih, mencoba untuk membuat Rismon ini takut dan Rismon ini berhenti untuk membuktikan kejanggalan-kejanggalan yang ada pada ijazah Bapak Joko Widodo.
Seperti yang kita ketahui juga bahwa Andi Aswan adalah seorang termul ya, yang mati-matian membela Bapak Joko Widodo maupun para kloni-kloninya yang lain. Nah baik teman-teman semuanya, seperti biasa kita akan kembali menonton video berikutnya. Tanggapan saya terhadap laporan siapa itu Joman atau Andi Aswan tentang ijazah S3 saya. Oh, kalau saya pikir ya, saya duga ini menurut keyakinan saya ini atas perintah orang-orang yang merasa terganggu bahwa akhir-akhir ini ya Jokowi semakin terpojok. Kita lihat bagaimana ijazah yang dipakai pada 2 tahun pencapresan 2014 dan 2019 itu legalisirnya tanpa timestamp, tanpa tahun, bulan, dan tanggal yang kami duga itu palsu ya. Jadi itu akan laporan tersebut mengganggu konsentrasi maupun stamina saya ya. Dan yang kedua, bisa jadi itu pesanan terhadap saya ya. Artinya saya sebagai penulis buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA itu semakin progresif, dan 1 bulan ini sudah laku 5.000 buku, dan per hari ini ya itu kita sudah kirimkan 200 buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA ke DPD. Jadi setiap anggota DPD mendapatkan 1. Nah, total anggota DPD 150-an ditambah staf ahli, kami bulatkan 200 buku Gibran Endgame. Jadi ini untuk memecah konsentrasi saya, dan kita siap untuk meladeni, dan saya ingatkan ada konsekuensi laporan palsu. Oke, terima kasih. Merdeka. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia semakin mempertegas ya bahwa Rismon itu menduga bahwa laporan ini ditujukan kepada dirinya atas dasar terpojoknya kubu dari Bapak Joko Widodo dan berusaha untuk memecah konsentrasi dari Rismon Sianipar maupun Roy Suryo maupun Dr. Tifa. Nah, hal ini juga merupakan imbas dari buku yang diterbitkannya oleh Rismon Sianipar, yaitu buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA. Dikarenakan buku ini sudah terjual cukup banyak teman-teman semuanya, dan sudah dibaca oleh banyak orang juga, dan akhirnya hal ini kubu dari Bapak Joko Widodo yaitu Andi Aswan merespon buku tersebut dengan mengajukan laporan terkait dengan dugaan ijazah dari Rismon Sianipar yang diduga palsu. Nah, ini semakin menarik teman-teman semuanya, di mana arahnya kini mulai memiliki banyak dinamika nih. Jadi, yang tadinya kita terfokus pada penelitian terhadap ijazah Bapak Joko Widodo, kini Andi Aswan dan kawan-kawan mencoba untuk memecah konsentrasi dengan memfokuskan terhadap ijazah dari Rismon Sianipar yang menurut keyakinan mereka adalah palsu. Nah, ini kita masih terus melihat ya bagaimana perkembangan update-nya, karena kita juga terus memantau, dan seperti yang tadi disampaikan oleh Rismon Sianipar, beliau tidak pernah gentar dan beliau akan terus maju terus, akan terus berkonsentrasi untuk menuntaskan apa yang telah diperjuangkan dari awal, yaitu untuk membuktikan autentikasi dari ijazah Bapak Joko Widodo. Jika memang ijazah tersebut asli, maka ya silahkan akan diterima konsekuensinya. Namun jika ijazah itu palsu, juga akan diterima konsekuensinya kepada pihak-pihak yang merasa bahwa ijazah itu asli. Kemudian juga Rismon menegaskan bahwa jika terbukti ijazah dari Rismon Sianipar itu asli, maka pihak-pihak yang melaporkan akan dituduh untuk bertanggung jawab atas laporan palsu tersebut. Nah, ini semakin menarik teman-teman semuanya, bagaimana kita melihat dinamika politik dari polemik ijazah, baik ijazah Bapak Joko Widodo maupun sekarang muncul lagi ijazah dari Rismon Sianipar. Nah, baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan video selanjutnya. Tahun, jadi kayaknya memang mereka makin tersudut, makin makin sudah gelap gulita, akhirnya ingin menggeser permainan ini ya, atensi publik bukan ke ijazah Gibran dan ijazah Jokowi, tapi ke kami untuk mendowngrade stamina kami ya. Terkait dengan itu nanti kita berikan aja lah saya kepada PH ya, baik transkrip nilai, ijazah maupun jurnal ya,
tulisan saya kan proses tuh ya. Dosen saya namanya Hidetoshi Miike, bukan yang ngafal gini ya, Profesor Doktor Insinyur Ahmad Sumitro, nggak kayak gitu ya kan, otomatis Hidetoshi Miike gitu. Jadi Rismon yang seorang pejabat publik tinggi di Indonesia ini maka harus dihentikan ini ya kan, karena Rismon pejabat tinggi Pak ya, makanya perlu laporkan gitu ya. Begitu Bang tanggapan saya ya. Yang pasti transkrip nilai saya punya tanda tangan dan stempel. Oke, jadi itu tanggapannya ya. Sebenarnya publik menunggu bukan hanya defensifnya kan. Kalau defense apa bedanya sama Jokowi? Tapi publik menunggu kapan itu Rismon atau melalui PH-nya itu menggelar press conference yang menunjukkan semua dokumennya tadi. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh salah seorang hakim MK Arsul Sani ketika ijazah doktornya dipermasalahkan. Dia press conference, dia tunjukkan tuh sertifikatnya. Walaupun it doesn't mean kalau Anda memiliki sertifikat doktor bahwa Anda dokter beneran. Nah, baik teman-teman semuanya, itu dia semakin mempertegas ya, seperti yang tadi telah saya sampaikan juga, yaitu Andi Aswan dan kawan-kawan itu berusaha untuk memecah konsentrasi dan juga mengalihkan atensinya kepada ijazah milik dari Rismon Sianipar. Yang tadinya kita terfokus pada ijazah Bapak Joko Widodo, kini mulai diarahkan oleh kubu dari para termul ya untuk mengkritisi juga ijazah dari Rismon Sianipar. Nah, ini juga Rismon juga menegaskan akan menunjukkan baik dari transkrip nilai, ijazah, penelitiannya, karya-karya ilmiahnya yang akan ditunjukkan oleh Rismon kepada publik. Nah, ini kita juga akan menanti ya penunjukan dari yang akan ditunjukkan oleh Rismon Sianipar. Dan jika memang benar Rismon akan menunjukkan dan ternyata itu asli, maka dugaan-dugaan dari Andi Aswan dan kawan-kawan para termul lainnya itu dugaan palsu yang semata-mata memang ingin untuk memecah konsentrasi dan mengalihkan atensi dari Bapak Joko Widodo kepada Rismon Sianipar. Nah, baik teman-teman semuanya, kira-kira menurut kalian apakah ijazah dari Rismon Sianipar ini asli atau palsu, atau ataukah Andi Aswan dan para termul lainnya ini memang berusaha membuktikan keaslian, atau memang cuman untuk mengalihkan atensi kita dari polemik ijazah Bapak Joko Widodo kepada ijazah dari Rismon Sianipar. Nah, silakan teman-teman semuanya, jika ada sanggahan ataupun komentar bisa dituangkan dalam kolom komentar dan kita akan sangat terbuka untuk berdiskusi di kolom komentar. Sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya mohon dukungannya kepada kalian semua untuk mengklik subscribe dan juga mengklik like pada video ini agar saya semakin semangat untuk menyampaikan argumentasi-argumentasi, menyampaikan update-update informasi terkait dengan polemik-polemik yang sedang terjadi di lingkungan kita, terutama khususnya di Indonesia. Baik teman-teman semuanya, sekiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Saya doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala bentuk aktivitasnya. Saya Hanif Saputra pamit undur diri dari video kali ini dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman semuanya.